Saya sedih karena salah satu pembacot di media sosial harus diringkus oleh pihak kepolisian gara-gara bacotannya yang mengakibatkan pencemaran nama baik dan terindikasi melakukan pelanggaran UU ITE, Undang-Undang ITE. Jadi yang bersangkutan yang bernama Babi Aldo sudah digelandang ke Kalimantan dan mukanya tidak segarang di media sosial. Dan tentunya saya sangat bersedih sekali karena pembacot yang sok garang, sok kuat, sok berani, yang suka nyinyir di media sosial, akhirnya keringkus gitu. Seperti biasa, gerombolan pengecut yang terorganisir ini setiap kali ditangkap, pasti akan ada banyak baleho yang laku atau banner-banner yang bertebaran di media sosial ataupun di lapangan ya. Seperti yang sudah kita lihat, pokoknya si Aldo ini selama ini katanya si pejuang, pembela kebenaran, pembela hak rakyat, kemudian apa lagi? Dan segala sesuatu yang positif menurut pengikutnya. Tetapi bagi kita yang sudah lama mengikuti pembacotan yang dilakukan oleh si Aldo ini, kita sudah paham, kita sudah mengerti arahnya kemana. Arahnya ya ujung-ujungnya duit. Contoh begini, kalau seandainya tidak ada orang-orang seperti Aldo dan juga circle-nya itu, apakah Indonesia ini akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Ya sama aja, nggak berpengaruh sama sekali. Cuman karena mereka rame, berani ya, kalau memang sendiri ya nggak berani. Nah, mudah-mudahan Kibin yang ada di Kalimantan, Kalimantan mana nih? Kalimantan Timur ya? Yang ada di Kalimantan Timur bisa mengantarkan makanan untuk Aldo, bisa mengantarkan selimut untuk Aldo, supaya Aldo tidak kedinginan. Nah, kasih masukan juga biar nggak stres gitu. Lucu juga ya kalau orang harus ditangkap polisi karena nyinyir kayak emak-emak. Padahal brewoknya gagah, brewoknya ya. Orangnya enggak sih. Brewoknya gagah tuh. Seharusnya orang yang brewoknya seperti itu kasusnya yang ngerampok, pemerkaos gitu kan. Itu lebih garang lah. Memiliki senjata api atau tergabung dengan kartel tertentu, mungkin lebih gagah kasusnya. Kalau kasusnya merepet-repet, kasusnya bacot, ya kurang garang. Kalau TIJ kasusnya jelas, kepemilikan senjata api yang tidak terbukti, namun hanya terindikasi. Saya jelaskan lagi, kasus saya ketika digelandang ke Mapolda Aceh, kasusnya itu kepemilikan senjata api AK-47 terindikasi, sampai sekarang tidak terbukti. Jadi lebih keren gitu. Dan satu hal yang membedakan antara TIJ dengan si Babi Aldo ini, yang pertama, Babi Aldo itu dipakein kaos oren. Kemeja oren. Seragam oren. Kayak koruptor gitu ya. Kayak penjahat gitu. Padahal kerjanya yang ngerepet. Si TIJ ini kasusnya ya kepemilikan senjata api yang terindikasi, tidak terbukti. Tapi tidak dipakein kaos biru, tidak dipakein seragam orange ya. Kok bisa ya? Padahal paman dia tuh. Kapolda waktu itu. Berarti TIJ agak satu klik di atas dia lah. Kenapa bisa begitu? Jadi kita begini, kalau ada perusahaan pemerintah misalnya, kita mau mengkritik, silahkan. Kalau ada penyimpangan, kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu yang tidak pro terhadap rakyat, itu boleh mengkritik. Kita harus mengkritik. Nah, kalau kita mengkritik pemerintah, nggak mungkin kita akan dijebolin ke penjara, kita akan dimasukkan ke penjara, nggak mungkin. Banyak orang-orang yang memberikan kritikan terhadap pemerintah tetapi tidak berujung kepada penjara, kecuali pemerintah yang dolim. Misalnya di era Orde Baru gitu. Bukan cuma dimasukin ke penjara, malah kita tidak diketahui kuburan gitu kan. Tetapi akhir-akhir ini, setelah reformasi, banyak orang koar-koar di media sosial, tidak sesuai lagi porsinya. Jadi mereka mencaci maki, menghina, membuli, bukan lagi kritik. Artinya mereka tidak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, ya kan? Saya sering mengkritik, cuman saya tidak mencaci maki. Nah, makanya saya nggak pernah dikriminalisasi kata mereka, familiarnya. Kalau mereka koar-koar, suka hati, caci maki, ngeledek segala macam, itu berjuang, gitu ya. Itu disebut berjuang bagi mereka. Nah, tetapi ketika mereka ditangkap, mereka ditahan, mereka digelandang ke penjara, tangannya diborgol, mereka kecep. Yang di luar, yang belum ditangkap, koar-koar.
ini kriminalisasi, ini upaya pembungkaman atas hak-hak rakyat. Kemana-mana. Itu namanya framing. Jadi hal yang seperti itu harus bisa kita saksikan dan kita gunakan filter untuk menyaring. Ntar lagi akan banyak baleho-baleho yang akan terpapar di media sosial. Bebaskan Babi Aldo, kita bersama Babi Aldo tidak salah, Babi Aldo sebagai pejuang lala bla bla. Kemudian Babi Aldo adalah orang yang membebaskan rakyat. Yang memalukan lagi kasus ini kenapa? Yang ngelaporin kita nih, pihak dari perusahaan air minum. Jadi lucunya di mana? Seolah-olah si Aldo ada masalah dengan perusahaan air minum sehingga air celup tidak laku lagi. Nah, seperti yang sudah-sudah. Aqua itu punyanya Israel. Yuk kita boikot. Beli minuman saya. Ya kan? Ya. Jadi kasus ini sungguh sangat membagongkan. Perusahaan air minum yang dicemarkan oleh si Aldo, biasanya kan kalau masalah perusahaan air minum yang melakukan pencemaran kan perusahaannya. Ini yang mencemarkan itu bintang iklan air celup. Orang yang disewa oleh perusahaan air garoma. Nah, kemudian menghujat ataupun mencemarkan nama baik perusahaan air minum yang ada di Kalimantan, sehingga dia ditangkap. Kemudian dia dikenakan pakaian orange dan statusnya sebagai tersangka. Gitu. Kalau TIJ ditangkap atas kepemilikan senjata api yang terindikasi namun tidak terbukti. Selebih dari itu tidak ada. Nggak bisa ditangkap TIJ dengan cara seperti itu. Jadi mereka membuat laporan. 1. TIJ memiliki senjata api. Menyimpan, menggunakan, dan memamerkan di sosial media senjata api jenis AK-47. Kurang lebih 6,3 mm kaliber. Kemudian yang kedua kasus TIJ rasis. Yang kedua. Yang ketiga kasus saya setelah rasis ini ujaran kebencian. Jadi saya terangkan, Link. Sesampai saya di Polres, jadi dari tempat saya itu dibawa saya ke Polres sebelum berangkat ke Mapolda. Jadi di Polres itu setelah diselidiki, kebetulan intelnya itu kawan saya. Ini baru saya bocorkan ya. Intel itu kenal dengan saya, mereka telah menggeledah rumah saya, ya kan, sesuai dengan SOP. Nah, kalau seandainya mereka tidak kenal saya, mungkin hari itu, merupakan hari terakhir bagi saya karena sempat jatuh magazine senjata, tapi bukan magazine sebenarnya. HP saya jatuh. Nah, pas saya tarik baju kan, jatuh itu. HP ke lantai. Jadi langsung dikokang senjata, ditendang pintu kamar saya. Begitu saya keluar harus tangan di sini kan. Kemudian saya harus tiarap dengan tangan ke belakang lalu diborgol. Kalau seandainya silap sedikit saya, ya kan, saya modar itu hari itu. Karena kepemilikan senjata itu kasus yang sangat sensitif, apalagi di Aceh. Jadi untuk orang yang memfitnah saya, selamat. Selamat untuk Anda. Sekarang Anda nikmati apa yang telah Anda tanam, apa yang sudah Anda lakukan. Sekarang saatnya menikmati, saatnya menuai hasil dari apa yang Anda lakukan. Kemudian ketika itu saya dilaporkan karena saya tidak percaya mereka itu zuriyah Nabi. Dan saya mengatakan bahwa mereka itu bukan zuriyah Nabi. Bukan karena Kiai Imad. Waktu itu Kiai Imad belum muncul di media tentang masalah pernasaban. Jadi saya mengatakan saya tidak percaya kamu cucu Nabi dan kamu bukan cucu Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak selang jauh. 1 tahun setelah itu muncullah Kiai Imad. Menggeleta Indonesia. Dan bagaimana dengan sekarang? Saya masih punya prinsip yang sama. Karena pengetahuan saya itu dari dulu, dari saya kecil, sudah tahu tentang itu. Cuman waktu itu kan belum ada media sosial kayak sekarang gitu. Jadi sekarang kasihan sekali kenapa Babi Aldo itu ditahan sehingga video-video full HD kagak ada. Video full HD, kualitas video 3GP. Kayak video 3 menit. Gitu. Nah kemudian, waktu pengalaman saya nih, saya cerita dikit, nggak apa-apalah, curhat. Jadi waktu saya dibawa ke Mapolda itu, akhirnya bingung semua. Jadi kasus yang delik hukum yang mau dilimpahkan ke saya itu sampai kebingungan. Apalagi pengacaranya kan pengacara tolol di seluruh jagat raya ini, namanya si Faisal. Jadi si pengacara tolol ini, kebingungan dia. Sampai dia berdebat dengan polisi, sampai polisinya ngamuk, ngambil buku,
KUHP itu, suruh dia belajar. Sebenarnya saya sudah tahu dia goblok semenjak pertama kali ketemu dengan saya dan dia menginterogasi saya, tetapi dia tidak cukup bahan untuk menghadapi saya waktu itu. Sehingga saya katakan dia pengacara paling goblok sejagat raya ini. Pengacara siapa? Pengacara yang dikirim oleh Rabitatul Alawiyah. Itu menurut pengakuan dia. Dia pengacara yang ditunjuk oleh Rabitatul Alawiyah untuk menjerat TIJ, tetapi mereka tidak bisa membuat apa-apa saat polisi mengatakan begini, 21 hari kalau tidak bisa menempelkan delik hukum yang jelas kepada TIJ harus kita pulangkan dulu. Nah, jadi makanya mereka itu sibuk untuk mengajak saya berdamai. Secara logika, akal sehat kita, orang yang telah memfitnah kita sebagai bukan zuriat Nabi, orang yang telah rasis kepada kita, orang yang terindikasi sebagai PKI, apa mungkin kita mau berdamai dengan dia? Saya tidak pernah merengek-rengek ke orang-orang untuk berdamai dengan dia. Saya tidak ada sehari pun, semenit pun merengek-rengek, ayolah Bib, maafkan saya Bib, begini, begitu Bib. Ya, kecuali mereka yang meminta, saya lakukan untuk kepuasan batin, saudara. Karena begini, setiap langkah yang saya ayunkan, tentu saya sudah berpikir untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi, begini aja, biar gampang. Setelah saya keluar, harapan mereka, saya akan menyerang lawan-lawan mereka. Saya akan menyerang Bung Lubis, saya akan menyerang orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi setelah saya keluar? Saya bombardir semua. Saya diancam, kualat, nggak mempan. Saya diancam penjara yang tergantung 20 tahun, jangan bahas ikon. Makin saya gas. Saya orangnya tidak bisa difitnah. Kalau saya difitnah, saya akan menjadi-jadi. Jadi begitu. Siapa yang mereka larang untuk dibahas oleh TIJ? Di situ, kalau saya berani menggoreng atau meroasting itu ikon, dia akan memenjarakan saya dengan hukuman yang tergantung 20 tahun. Hari ini, sudah sekian lama, dan sudah saya lakukan apa yang dia tidak inginkan, apa yang dia larang kepada saya. Kenapa? Janjinya tidak dipenuhi. Nah, artinya apa? Jangankan surga, janji itu aja nggak bisa dipenuhi oleh dia. Saya nggak percaya karma. Karma itu ajaran Hindu, bukan ajaran Islam. Jadi begitu, teman-teman. Biar teman-teman paham. Nah, jadi Babe Aldo gimana? Kok mewek sih mukanya? Kok melempem? Biasanya garang, biasanya gagah. Hah? Istri Babe Aldo yang 11 orang itu mana? Dia kedinginan nggak? Kalau kedinginan, biar TIJ yang selimutin. TIJ yang ngangetin nggak apa-apa. Ayo, teman-teman tanya sama Babe ya. Atau tanya sama Mukibin, istri Babe Aldo yang 11 itu, kira-kira kalau Babe Aldo mendekam di balik dinginnya jeruji besi, kira-kira istrinya kedinginan nggak ya? Tapi harus saya samak dulu, harus saya cuci bersih dulu, biar nggak bau badut. Aduh, niru-niru gaya TIJ nggak bisa. TIJ itu waktu di Borgol, saya pertama kali foto perdana itu saya nggak pakai peci. Yang kedua saya pakai peci hitam dengan celana cingkrang. Kenapa celana cingkrang? Karena saya waktu itu nggak bisa pakai celana pendek saya. Nah, jadi saya dibeliin celana yang cingkrang, paling tidak menutup lutut gitu. Karena nggak boleh celana panjang di penjara. Aturan itu. Jadi daripada saya nampak paha ya kan, malu saya. Jadi saya pakailah celana cingkrang, bukan karena saya Wahabi. Kemudian saya tidak pakai seragam bernomor atau seragam yang menuliskan tahanan di belakang. Misalnya tahanan Polda Aceh, saya nggak pakai itu. Warna biru saya nggak pakai, warna oranye saya nggak pakai. Yang ada kaos saya bawa sendiri, memang sengaja. Tulisannya GES. Silahkan tebak apa yang terjadi setelah ini. Dan itulah saya penuh dengan misteri, saudari. Ya kan? Dan saya tidak punya orang-orang yang mendukung saya, maksudnya organisasi yang mendukung saya nggak punya. Saya seorang diri waktu itu. Dan saya tidak klarifikasi, ini kriminalisasi, inilah itulah. Enggak. Kalau saya memang salah, saya sanggup minta maaf. Saya bersedia, saya kooperatif. Nggak akan lari sejengkal pun saya. Kalau memang saya melakukan kesalahan. Saya nggak melakukan kesalahan. Kalau cuma polisi yang nangkap saya nggak kabur. Saya nggak ada rasa khawatir, saya nggak ada rasa takut kalau polisi yang menciduk saya. Kenapa? Karena jelas. Institusinya jelas, alamatnya jelas, korpsnya jelas. Jadi untuk apa takut? Sedangkan orang yang
tidak jelas alamatnya aja nyulik saya, nggak takut saya. Apalagi sebuah institusi pemerintah, penegak hukum, yang menyatakan saya ini melanggar hukum waktu itu sebelum ke Polda, ya kan? Ya silahkan aja. Jadi dia pikir saya adalah mukibin yang bisa dibohongi. Misalnya ada surga yang masuk malam-malam, ada emas yang turun dari langit, ada susu yang turun dari langit. Dia pikir saya mukibin. Nah, disitulah kesalahan terbesar yang mereka buat. Saya sempat bilang juga, dalam live saya setelah keluar dari penjara dengan penampilan baru, bahkan mereka ingin menghancurkan akun YouTube saya, saking marahnya, tapi nggak bisa. Minta ke polisi untuk ditahan, untuk digosongkan akun YouTube saya, tapi nggak bisa. Nah, disitulah kepandaian mereka. Ya kan? Nah, setelah saya klarifikasi, saya jelaskan dalam live setelah keluar dari penjara itu, ya ternyata bukan siapa-siapa mereka, tai kucing bagi saya. Nah, orang perang bukan, pejuang juga bukan, orang alim juga bukan, cucu Nabi juga bukan, orang Arab juga bukan. Ya. Dan waktu itu, saya melihat postingan si Aldo, naruh foto saya yang tangan ke borgol, kemudian ada caption, kayak pernah lihat siapa ya? Ya, mungkin kalian yang sudah lama ngikutin TIJ, kalian tahu postingan itu. Nah, tapi hari ini saya nggak memposting itu lagi. Gitu. Kemudian mereka membuat foto dengan menunjukkan saya dalam keadaan di borgol, supaya menjadi aib seumur hidup saya. Ini saya kasih tahu sama teman-teman, saya di Indonesia ini, dari lahir sampai sekarang, ke depan saya belum tahu. Baru kali pertama saya bermasalah. Nah, yang kemudian saya tidak terbukti melakukan kesalahan. Hanya fitnah kepemilikan senjata api. Jenis AK-47. Nah, artinya itu merupakan rekor baru dalam hidup saya. Ketika saya dipakein borgol, saya bangga, terus terang. Nah, jadi teman-teman saya, oh pernah juga ya, kan gitu. Sekarang saya punya cerita gitu, bukan sekedar isapan jempol semata. Saya pernah ngalamin gitu di borgol, dibawa polisi,